Halo semuanya, sekarang saya ada di booth Wuling di IMS25 dan belakang saya ini ada satu mobil listrik paling populer di Indonesia yaitu Wuling REV yang sekarang mendapatkan facelift seperti itu. Seperti apa? Kita simak videonya. Kita tahu bahwa Wuling REV ini merupakan salah satu mobil listrik yang paling populer di Indonesia. Buktinya populasi jalan itu banyak banget ya. Dan itu sejak tahun 2022 sampai sekarang ini udah sekitar hampir 3 tahun ini udah sekitar belasan ribuan atau puluhan ribu unit itu udah banyak berada di jalanan Indonesia begitu. Walaupun dengan mobil yang ukuran kecil seperti ini ternyata mampu menarik perhatian orang Indonesia yang ingin beralih ke mobil listrik atau menambah mobil listrik dengan harga yang sangat terjangkau seperti itu. Dan kali ini di IMS25 gue juga meluncurkan REV facelift gitu ya dengan beberapa ubahan eksterior interior yang mempunyai lebih fresh dan juga lebih imut gitu. Nah, depan saya ini ada unit Wuling REV versi terbaru dengan warna baru itu warna hitam. Dimana mungkin dengan warna ini memang agak sedikit mengaburkan dari ubahan barunya itu bempernya. Walaupun desainnya masih sama bempernya, tetapi sekarang untuk versi baru sudah menggunakan bemper sewarna body. Jadi mau itu warna hitam, warna putih, warna itu semua dapat bemper yang sama dengan warna bodinya, pintunya segala macam gitu. Nanti ada contohnya yang warna putih kelihatan lebih terang gitu. Dan bodinya lebih fresh. Nah, sini kelihatan ya. Ini dia bisa masih sama persis ya. Di sini dengan LED L yang model horizontal dengan lampu Wuling yang masih menyala dan dia memang colokannya masih GBT ya. Tapi mungkin untuk penggunaan dalam kota masih cukup karena mungkin dia gunakan casnya di dalam rumah seperti itu. Nih, dengan lampu Wuling menyala ini kan. Jadi kelihatan lebih futuristik seperti itu. Juga lampunya sudah LED, lampu depannya juga sudah menggunakan pelek desain pelek baru yang sebenarnya mengambil dari saudara di Cina yang juga dipakai di Wuling Mini EV yang ada di Cina sana seperti itu. Dan kalau dia dari samping masih sama saja ya. Jadi kelihatan lebih imut apalagi di bagian dalamnya. Itu seperti di dalamnya. Terus juga dari belakangnya masih sama persis, tapi sama kayak depan, bumper juga ada warna bodi ya. Nih kelihatannya ini juga udah masih warna bodi. Kalau yang dulu kan masih banyak bahan plastik situ yang kelihatan bahan-bahan jeruknya kan. Tapi kalau ini sudah menggunakan warna bodi dari pintu sampai ke bawahnya seperti itu. Dan kita coba buka pintu bagasinya. Nah, ya nama juga mobil dengan panjang nggak nyampe 3 meter ya pasti bagasinya juga sangat kecil ya. Seperti ini. Tuh, dia juga muatnya segini doang. Tapi memang kalau misalkan mau membesar bagasinya kita bisa lipat joknya dengan 50-50 seperti ini gitu. Jadi lebih bisa muat barang lah ya dengan barang lebih banyak dan lebih proper gitu. Jadi kalau misalkan kalian bawa 3 orang lah ya di mobil ini, kalian bisa angkat lagi satu nih misalkan. Jadi bagasi barangnya bisa muat di sebelah kiri seperti itu. Jadi 1-2 orang depan, 1 di belakang, dan barang bisa muat di situ. Seperti itu. Dan kelihatan ya fresh dari warna interiornya. Yuk kita langsung ke interiornya. Oke, kita langsung masuk ke interior dari Wuling REV ya. Yuk kita langsung masuk ke dashboardnya. Nah, jadi secara desain masih sama persis ya. Secara bentuk desain masih sama persis. Termasuk dia juga punya dual screen yang modelnya tuh menyatu ya. Seperti ini. Nah, ini AC-nya kan. Nah, jadi dia model dual screen. Itu sekitar ukuran sama-sama 10,25 inci. Jadi kesannya juga sangat futuristik juga. Nah, di sini ada head unit. Ini bagian AC-nya. Yang kita bisa atur melalui di head unit maupun juga di bagian tombol fisik di bawah sini seperti itu. Lalu ini tampilan menunya. Ini ada radio, ada AC, ada music, ada navigasi juga. Tuh, ini bisa ada juga di sini. Lalu dia fiturnya ada picet, ada pusat daya jadi mengetahui konsumsi energi di sini. Terus di sini ada video, ada kontrol kendaraan, settingan gitu ya. Jendela, lampu dan lainnya. Dan aplikasi yang mungkin bisa ditambah di sini. Dan dia pasti sudah ada voice command. Halo Wuling. Halo. Nyalakan radio. Oke, menyalakan radio. Nah, kayak gitu contohnya bisa menggunakan voice command dengan bahasa Indonesia. Pada instrumennya juga modelnya masih sama ya. Dengan di tengah ada animasi dari REV-nya. Di sebelah kanan ini buat kecepatan, sisa energi dan sisa range, odometer dan ini sebelah kiri ada trip dan motor speednya. Dan ini ada indikator kayak parking brake. Oh, ini mungkin mati, tapi nggak apalah. Oke, lanjut lagi.
Ini BTW untuk warna interiornya katanya terinspirasi dari Indonesia, yaitu warna tamarin, di mana dia mengkombinasikan antara coklat dan warna ivory atau putih gading, sehingga desainnya jadi lebih hangat, lebih fresh, dan lebih ceria. Terus juga desain setirnya masih model dua palang. Di sini ada tombol buat pengatur audio segala macem, bisa diatur dari sini. Lalu juga mode transmisinya masih seperti ini dengan model putar-putar. Kemudian ada power window dan EPP di sini. Dan joknya ini kurang lebih seperti penampakannya kan. Tuh, kombinasi warna coklat dan juga warna beige seperti ini. Kurang lebih seperti ini penampakannya. Jadi kalau kita pas lagi nyetir pun juga memang agak tinggi ya posisi duduk ya. Kita coba seperti ini. Jadi kelihatannya memang untuk melihat jalan ke depan tuh jadi kelihatan lebih kelihatan gitu karena memang posisi juga tergolong tinggi untuk sebuah micro EV seperti itu. Oke, langsung ke bagian jok belakangnya. Nah, kita lihat penampakan dari jok belakang dari Wuling EV. Kita geser sedikit. Nah, jadi kalau misalkan masuk dari sini, itu joknya itu bisa digeser maju ke depan. Jadi bisa memudahkan akses masuk ke belakang seperti ini. Jadi saat desain masih sama saja ya, bentuk joknya masih sama persis, tapi memang warnanya juga berubah. Jadi warna coklat, komik coklat dan warna beige. Jadi kelihatan lebih simple, sederhana dan juga lebih cute gitu ya. Begitu juga dengan warna kabinnya. Jadi ini juga bagian bawah ini kasih warna coklat, tapi di bagian atas plafon gitu ya masih silver seperti itu. Dan kalau kita coba duduk, ah, nah kayak gini penampakannya ya. Jadi kalau legroom sih untuk ukuran saya masih cukup banget ya. Mungkin ini agak juga maju, tapi kelihatannya untuk penggunaan dalam kota segala macam masih cukup lah seperti itu. Jadi kita lihat, tuh, kelihatan kan? Kelihatan kan leganya di sini? Agak jauh dikit. Nah, seperti itu. Tapi emang di sini nggak ada apa-apa ya, maksudnya nggak ada cup holder, nggak ada apa, pokoknya polos semua di sini. Mungkin supaya agar joknya di sini kelihatan lebih lega di samping kiri kanan seperti itu. Oke, jadi tadi beberapa perubahan yang dilakukan Wuling untuk Air EV, karena memang sekarang persaingan juga semakin ketat ya dengan kemunculan kayak Series E1, kemudian juga ada VinFast VF3 nih yang cukup berciputan di IMS 25. Dan sekarang mereka Wuling juga melakukan perubahan di estetika ya, kayak eksterior, interior, buatnya jadi lebih fresh dan juga lebih imut lah menurut saya begitu. Dan mungkin bisa menjadi pilihan buat kalian yang pengen pertama kali nyoba mobil listrik dengan harga ya nggak nyampe 300 juta. Jadi untuk tipe Pro yang seperti di belakang saya ini harganya kalau harga spesial dan harga spesial itu bisa mencapai 250 jutaan. Sedangkan untuk tipe Pro itu harganya cuma sekitar 184 jutaan ya gitu. Jadi harga juga sangat murah seperti itu. Oke, sekian dulu video mengenai Wuling Air EV tipe Pro yang sekarang udah mendapatkan facelift, jadi lebih fresh dan ini versi yang terbaru ya kan. Terima kasih sudah video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe Interfatan dan selanjutnya bye bye.